semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan Balak dari Bilangan 22 ayat 2 sampai dengan pasal 25 ayatnya yang ke-9. Pembahasan kali ini tentang kisah lengkap dari Bileam dan Balak. Kisah menarik tentang upaya Balak dan Bileam yang gagal untuk mengutuk orang-orang Yahudi ditemukan dalam Bilangan 22 sampai 24. Dalam catatan Taurat, bagaimana setelah sangat dipermalukan oleh keledainya yang berbicara, Bileam si tukang sihir dan nabi non-Yahudi ditugaskan oleh Balak, Raja Moab, untuk mengutuk orang-orang Yahudi. Dia menemukan kalau dirinya tidak mampu untuk mengutuk mereka. Sebaliknya, dia menganugerahkan kepada orang-orang Yahudi 4 berkat yang luar biasa. Beberapa di antaranya bahkan kita ucapkan dalam doa-doa kita hari ini. Dan yang terakhir, meramalkan penembusan pada era Mesianik. Ini dibahas oleh Shlomo Chaim Kesalman. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2488 sejak penciptaan. Dan orang-orang Yahudi telah menghabiskan 40 tahun terakhir di padang pasir. Mereka akhirnya bersiap untuk memasuki tanah perjanjian dan mereka berkemah di perbatasan Moab. Orang Moab takut terhadap orang Yahudi, terutama setelah mereka mengalahkan Amori, penjaga orang Moab. Meskipun Moab dan Midian ini adalah musuh alami, mereka bersatu dan mengangkat seorang Midian, Balak putra Sipor, menjadi raja atas mereka. Balak menyadari bahwa kekuatan orang-orang Yahudi adalah supranatural, jadi dia juga mencari cara untuk melemahkan mereka secara supernatural. Bersama dengan para tetua Midian, mereka menyusun rencana untuk mempekerjakan Bileam, seorang penyihir dan nabi yang terkenal dan berkuasa, untuk mengutuk orang Yahudi. Karena kekuatan orang Yahudi terletak di mulut mereka, yaitu dalam doa, dia juga berencana untuk mengalahkan mereka dengan mulut yang lebih kuat, yaitu kutukan Bileam. Balak mengenal Bileam dari kampung halamannya di Petor dan dapat menjamin kekuatannya secara langsung, seperti yang telah dinubuatkan Bileam sendiri bahwa Balak akan menjadi raja. Selain itu, Sohar mencatat bahwa ketika Sihon, raja Amori, berperang melawan Moab, mereka menyewa Bileam dan ayahnya untuk mengutuk orang Moab. Dan mereka menang, dan sebagai hasilnya Moab memenangkan peperangan. Ini jelas memberitahu kita bahwa Bileam seorang nabi yang begitu besar, membuatnya menyamai level Mose atau Musa. Karena Tuhan menciptakan dunia ini dengan simetri. Segala sesuatu yang ada di sisi positif memiliki padanan di sisi yang negatif. Setara dengan Musa yang adalah di sisi positif, begitu juga di sisi negatif adalah Bileam. Balak pun mengirim utusan kepada Bileam untuk menawarkan kekayaan dan kehormatan besar atas jasanya apabila dia datang dan untuk mengutuk Israel. Bileam menerima perutusan dan memberitahu mereka bahwa karena roh saleh hanya ada padanya di malam hari, mereka harus menginap. Seperti kita tahu juga pada saat malam hari, Laban juga mendapat mimpi agar jangan melawan Yakov. Malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Bileam. Dan setelah Bileam memberitahu para utusan Balak dan tawaran mereka, Tuhan melarangnya pergi bersama mereka. Setelah Bileam memberitahu utusan Balak dan tawaran mereka, Tuhan melarangnya pergi bersama mereka. Di pagi hari, Bileam memberitahu para utusan bahwa Tuhan melarangnya pergi. Terlalu sia-sia untuk mengakui bahwa dia berada dalam kendali Tuhan. Dia mengisyaratkan bahwa dia tidak akan pergi karena para utusan berpangkat terlalu rendah untuknya. Dia menyeratkan bahwa jika Balak benar-benar serius, dia harus mengirim pejabat yang lebih tinggi untuk menawarkan lebih banyak lagi uang kepadanya. Para utusan ini pun kembali ke Balak dan menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Bileam. Dengan putus asa, Balak kemudian mengirim perwiranya yang lebih terhormat dengan pangkat yang lebih tinggi dengan janji keagungan dan kebesaran untuk Bileam. Bileam mengingatkan para menteri ini bahwa Tuhan melarangnya pergi, tapi dia tambahkan bahwa mereka harus bermalam dan dia akan bertanya kepada Tuhan lagi. Benar saja, malam itu Tuhan menampakkan diri kepada Bileam dan kali ini memberitahunya bahwa dia boleh pergi, tapi harus melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Bileam bangun pagi-pagi sekali dengan penuh semangat. Bileam membebani keledainya, bukan menyuruh pelayannya yang melakukannya. Ini tersirat bahwa dia betul-betul pengen sekali mengutuk
kebenciannya juga terasa sekali kepada Bileam, sehingga dia pengen sekali mengutuk Israel atau Yahudi, ya. Midas memberitahu kita bahwa pada saat itu Tuhan mengatakan yang jahat, ini maksudnya kepada Bileam, ya, hambaku Abraham sudah mendahulumu ketika secara pribadi membebani keledainya, begitu berdedikasi dia untuk memenuhi perintah Tuhan untuk mengorbankan putranya. Bileam kemudian berangkat dengan utusan Balak. Nah, di sini saya mau beritahu sedikit bahwa di sini kelihatan tadi Tuhan menciptakan dunia secara simetri, ya. Ada hal-hal yang positif yang dilakukan, tetapi juga negatif. Ya, kita bisa lihat bahwa ketika pada saat Abraham melakukan hal-hal yang baik dengan membebani keledainya untuk melaksanakan perintah Tuhan dan mengorbankan putranya, tetapi di sisi jahat, lihat, dia padahal punya banyak pelayan, ya, Bileam, tetapi dia sendiri yang membebani keledainya untuk melakukan hal-hal yang jahat, ya, di sisi negatif. Tuhan pun marah kepada Bileam karena akan pergi ke Moab. Jadi dia mengirim malaikat yang memegang pedang untuk menghalangi jalan daripada Bileam. Kemudian keledai yang membawa Bileam melihat malaikat di jalan dengan pedang yang terhunus. Jadi dia kemudian berbelok ke samping dan masuk ke ladang. Bileam dengan emosi memukul keledai itu dan membawanya kembali ke jalan. Kemudian malaikat itu berdiri untuk kedua kalinya di jalur kebun-kebun anggur, yang mana di kedua belah sisinya terdapat tembok. Keledai itu melihat malaikat dan dia mulai menekan dirinya ke tembok dengan maksud untuk melewati malaikat itu, sehingga akibatnya meremukkan kaki daripada Bileam dan dia memukulinya lagi. Kemudian malaikat itu berdiri di tempat yang sempit, di mana tidak ada ruang untuk berbelok ke kanan atau ke kiri. Keledai melihat malaikat itu dan meniaraplah keledai itu dengan Bileam yang masih ada di atas punggungnya. Para komentator membahas mengapa Bileam tidak dapat melihat malaikat itu. Beberapa menjelaskan bahwa Tuhan biasanya tidak mengizinkan orang untuk melihat malaikat, karena jika mereka melakukannya, mereka akan menjadi gila. Tetapi hewan bagaimanapun juga dapat melihat malaikat. Yang lain menjelaskan bahwa Tuhan dengan sengaja menyembunyikan malaikat dari pandangan Bileam sehingga dia akan memukul keledainya, dan penghinaan berikutnya akan terjadi ketika keledai itu berbicara dan mengalahkannya. Yang lain menjelaskan bahwa keledai itu tidak benar-benar melihat malaikat itu, melainkan dia hanya melihat wujud yang menakutkan, mirip dengan seorang tukang daging yang memegang pisau, seperti tukang jagal gitu. Apapun alasannya, Bileam merasa terhina oleh ketidaktaatan keledai itu, jadi dia dengan marah memukulinya. Zohar menjelaskan bahwa kekuatan Bileam datang dari keledainya melalui tindakan tidak bermoralnya. Dengan itu, dia akan memanfaatkan energi yang kuat dan tidak murni yang akan dia gunakan untuk menyakiti orang. Karena itu Tuhan membuatnya tidak efektif dan kontraproduktif. Langkah pertama dalam proses penghancuran Bileam adalah menonaktifkan peralatan sihirnya. Tuhan tidak hanya membuat keledainya tidak efektif dalam menghasilkan sihir, dia membuatnya kontraproduktif. Ini melambangkan kehancuran akhir Bileam ketika kejahatannya berbalik melawan dirinya sendiri. Keledai yang berbalik melawan tuannya adalah katalisator untuk apa yang terjadi kemudian. Ketika Tuhan memaksa Bileam untuk memberkati orang-orang Yahudi. Midrash mengajarkan bahwa Tuhan membuat keledai berbicara untuk menunjukkan kepada Bileam bahwa lidah dan mulut atau ucapan sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Sampai-sampai dia bahkan bisa membuat binatang berbicara. Tuhan ingin Bileam menyadari bahwa ketika akan tiba saatnya bagi Bileam untuk mengutuk orang-orang Yahudi, dia akan sepenuhnya berada dalam belas kasihan Tuhan. Kemudian Tuhan membuka mulut keledai itu, dan dia berkata kepada Bileam, "Apa yang telah aku lakukan kepadamu sehingga kamu telah memukulku sampai 3 kali?" Bileam berkata kepada keledai itu, "Karena kamu telah mempermalukan aku. Jika aku memiliki pedang di tanganku, aku akan membunuh sekarang juga." Keledai itu pun berkata kepada Bileam, "Bukankah aku keledaimu yang kamu tunggangi sejak pertama kali kamu mulai sampai sekarang? Apakah aku sudah terbiasa melakukan ini padamu?" Bileam pun berkata, "Tidak." Namun Talmud menjelaskan dialog antara Bileam dengan keledainya sebagai berikut. Pertama, karena melihat tingkah laku daripada keledai, pejabat Moab ini bertanya kepada Bileam, "Mengapa engkau tidak naik kuda saja?"
Beliau menjawab bahwa dia telah mengirim kudanya untuk mencari makan ya di padang rumput. Segera setelah mendengar itu, keledai ini langsung menjawab, "Bukankah aku keledaimu?" Yang dijawab oleh Biliam, "Hanya untuk membawa beban." Keledai pun membantah, "Yang kamu tunggangi hanya sekali," kata Biliam. Di mana keledai ini pun menjawab, "Sejak kamu pertama kali mulai sampai sekarang, kamu selalu menunggangiku. Apalagi di siang hari aku memberi tumpangan dan di malam hari dengan keintiman." Ini hingga kita bisa nyambung ya. Dari sinilah kekuatan Biliam, dia mengambil kekuatannya dari keledai. Demikianlah Biliam berdiri di hadapan para pejabat tinggi Moab dengan sangat malu karena kata-kata daripada keledai. Mereka saling berkomentar bahwa seseorang yang dikalahkan oleh keledainya tidak akan pernah mampu untuk mengalahkan seluruh bangsa, maksudnya Israel ya. Kemudian Tuhan membuka mata Biliam dan dia melihat seorang malaikat dengan pedang berdiri di depannya. Biliam segera turun dan bersujud. Malaikat ini menegur Biliam karena memulai perjalanan ini melawan Tuhan dan karena menyerang binatangnya. Biliam mengaku telah berdosa dan bertanya kepada malaikat, apakah dia harus kembali ke rumah. Malaikat itu menyuruh Biliam untuk pergi bersama orang-orang itu, tetapi memberitahu dia bahwa dia hanya akan mampu mengatakan dengan tepat apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Para komentator membahas apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dari Biliam. Pertama kali pada utusan datang, Tuhan melarangnya pergi. Lalu untuk kedua kalinya dia memerintahkan untuk pergi. Kemudian dia mengirim seorang malaikat untuk menghalanginya. Tetapi ketika Biliam bertanya kepada malaikat itu, apakah dia harus meninggalkan misinya? Malaikat itu menyuruh untuk terus pergi. Tuhan mengatakan kepadanya tidak, lalu ya, lalu tidak, lalu ya. Apa yang sebenarnya diinginkan Tuhan dari Biliam? Salah satu dari banyak penjelasan disediakan oleh Kasidik Rewe, Rabbi Avraham Dov Afrucht, yang hidup tahun 1765 sampai 1840. Dia menjelaskan bahwa Tuhan ingin Biliam pergi sehingga dia akan memberkati orang-orang Yahudi. Masalahnya adalah bagaimanapun bahwa Biliam terlalu sia-sia dan egois untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Agar energi Tuhan mengalir melaluinya, dia harus menjadi transparan, netral. Dia perlu menyadari bahwa dia tidak berdaya, hanyalah pion di tangan Tuhan. Karena itu, ketika kelompok menteri reguler pertama datang, Tuhan menyuruhnya untuk tidak pergi. Penghinaan yang akan dialami Biliam tidak akan cukup jika dipermalukan di depan orang-orang yang pangkatnya rendah. Tuhan membuat Balak mengirim menteri-menteri penting, sehingga di depannya dia akan benar-benar hancur dan malu. Dan karena itu ketika kelompok kedua datang, Tuhan menyuruhnya pergi. Kemudian Tuhan mengirim malaikat dan membuat keledai berbicara untuk membawa penghinaan ini, menghancurkan ego Biliam dan menjadikan saluran yang tepat untuk berkat Tuhan. Oleh karena itu ketika dia bertanya kepada malaikat, apakah dia harus kembali? Malaikat itu menyuruhnya pergi. Karena sekarang dia adalah orang yang hancur, tanpa harga diri, ya, yang menghalanginya, ya, tanpa diri sendiri bisa menghalanginya. Dia akhirnya cocok untuk menjadi pembebas dari berkat Tuhan yang tak terbatas. Setelah dipermalukan oleh keledainya dan didorong oleh Tuhan, Biliam tiba di ibu kota Moab dan disambut oleh Balak. Balak membawa Biliam ke Bamot Baal, tempat pemujaan berhala yang menghadap ke seluruh perkemahan Yahudi. Beliau memerintahkan Balak untuk menyiapkan 7 mezbah baginya dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan pada masing-masing mezbah. Beliau secara khusus telah menyiapkan 7 mezbah dalam upaya untuk melawan 7 mezbah yang telah dibangun oleh nenek moyang orang Yahudi. Beliau pamit dari Balak dan Tuhan menampakkan diri kepadanya, menempatkan kata-kata di mulutnya. Beliau kembali ke Balak, meninggikan suaranya dan mulai berbicara. Midras menggambarkan bagaimana Tuhan mengeraskan atau meledakkan kata-kata Biliam ke seluruh dunia, ya, sehingga semua orang akan mendengar. Jadi suaranya terdengar di seluruh dunia pada saat Biliam menyampaikan berkat-berkat kepada Israel. Balak Raja Moab telah membawa aku dari Aram, dari pegunungan di timur dengan mengatakan, ayo kutuk Yakub untukku dan datanglah untuk mendatangkan murka terhadap Israel. Bagaimana aku bisa mengutuk siapa yang tidak dikutuk oleh Tuhan, dan bagaimana saya bisa memicu murka jika Tuhan tidak marah? Alih-alih kutukan, berkat dan pujian yang paling indah dicurahkan.
Balak membawa Bileam ke dua tempat lain dengan harapan Bileam akan mendapat lebih banyak kutukan. Semua tempat itu spesifik di mana Balak meramalkan bahwa orang-orang Yahudi akan berdosa di tempat-tempat itu jika dia berharap untuk berhasil mengutuk mereka dari sana. Tetapi setiap kali Bileam membuka mulutnya, tidak ada apa-apa selain pujian terbesar bagi orang Yahudi yang mengalir keluar. Melihat bagaimana tenda-tenda orang Yahudi ditempatkan menunjuk kerendahan hati mereka secara keseluruhan. Beliau menyatakan, betapa indahnya kemahmu, hai Yakub, tempat tinggalmu, hai Israel. Inilah ya yang tadinya Beliau mau menyumpah sumpah serapah mengutuk Israel, tetapi kemudian diubahkan kata-katanya oleh Tuhan sehingga memberkati, malah memberkati Israel, dan berkat ini menjadi berkat abadi sehingga perkataan daripada Bileam ini menjadi legenda ya, sehingga sampai dengan sekarang, sampai mungkin Musa datang juga lagu yang setiap Sabat Matofu, lagu yang diawali dengan kata-kata ini ya, Matofu ohalecha Yaakov iskenoteka Israel, ya seperti itu. Betapa indahnya kemahmu hai Yakub, tempat tinggalmu hai Israel. Lagu ini terus menerus setiap saat, setiap Sabat diawali dengan lagu ini. Setelah Bileam memberkati orang-orang Yahudi untuk ketiga kalinya, Balak menjadi marah dan menyuruh Bileam pergi. Saat dia pergi, Bileam menoleh ke Balak dan menubuatkan apa yang akan terjadi pada bangsa di akhir zaman dan tentang penebusan Mesias. Aku melihat dia, tapi tidak sekarang. Aku memandang dia, tapi tidak segera. Sebuah bintang telah keluar dari Yakub dan sebuah tongkat akan muncul dari Israel yang akan menghancurkan para pembesar Moab dan mencabut semua anak Set. Edom akan dikuasai dan Seir akan menjadi milik musuh-musuhnya dan Israel akan menang. Ajaran Hasidik menjelaskan mengapa berkat ini datang melalui orang jahat seperti itu. Beliau memberkati orang-orang Yahudi adalah persiapan untuk Mesias. Setiap ciptaan akan mengakui penciptanya dan kebesaran orang-orang Yahudi. Proses ini dimulai ketika Beliam, pembenci terbesar Yahudi, mengakui kebenaran ini dan memberkati Tuhan dan orang-orang Yahudi. Saudara, shalom semuanya.